Kan gitu aja Bang Juma kan. Iya. Betul. Pasnya itu sebetulnya kita minta data aja, jangan ada perdebatan sama sekali. Data yang pas yang abang sampaikan itu pas, masuk di akal, bisa diterima kali pas itu. Siap. Nah, salam baik, dari Satariah Bang. Baik, makasih Abang Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa masukan teman-teman kita ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Saya spot sama Bang Zuma. Setiap malam saya nonton sampai jam 2, jam 3 subuh. Oh, makasih Bu, makasih. Nah, mudah-mudahan Bang Zuma berjuang demi agama kita kan Bang Zuma. Siap. Hanya cuma itu saya sampaikan Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aja Bang. Iya, makasih. Halo. Assalamualaikum Abang Goreng Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau ngomong aja Bang. Siap. Kita mau mendengar edukasi dari Abang Zuma. Tolong jangan diganggu. Umat muslim semua, ayo kita jangan mengganggu Bang Zuma. Kita ikut naik-naik terus. Aku mau menyampaikan aja. Jadi Thank you Bang, thank you. Kita capek kita mau melihat kebenaran, bukan mau lihat curhatan di atas ya. Ya, itu aja Bang aku sampaikan. Makasih Bang Alfi. Sehat selalu Bang. Assalamualaikum. Turunkan aku Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Senangnya aku kalau ada sahabat yang kayak gitu. Mendukung berarti mendukung. Halo, selamat malam dari gereja mana Bang? Assalamualaikum Bang Zuma, Muslim Bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Ababil, keren kali. Iya, apa kabar? Ya, Alhamdulillah Bang Zuma baik. Salam kenal Bang dari Pulau Madura, Pamekasan. Support Abang terus. Siap, makasih Bang, makasih. Masya Allah. Tetap semangat siarkan agama Islam di media sosial. Siap. Ya. Oke. Assalamualaikum Abang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman non-muslim, silakan naik. Minta permintaan, kita diskusi ringan dengan tema kita ini. Sebelum nyik-nyok ya, memberikan sanksi pelanggaran tanpa pelanggaran ke kita. Silakan. Tadi saudara Emin naik, kita diskusi ringan Bang. Bahasan ini penting untuk kita kaji ya. Ketika saudara melarikan tema ini ke tema yang lain, ke pembahasan lain, itu sama halnya saudara sudah tahu bahwa jalan yang Anda tempuh itu ada sesuatu yang perlu diluruskan di situ. Ada keselamatan yang diberikan oleh karya pengkhianat yang juga bersama dengan tentara Romawi dan juga orang-orang yang benci terhadap Yesus. Lalu hasil daripada pekerjaan mereka menyebabkan saudara Kristen menjadi selamat. Ini adalah hal yang merupakan tanda tanya besar. Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa keselamatan itu harus didatangkan dari karya orang-orang yang membenci Yesus, bukan orang-orang yang mengasihinya.
Halo saudara Living Smile. Halo. Halo. Halo Bang. Halo. Dah, makasih. Makasih udah naik. Ya, karena ini memang adalah hal yang berat, tapi harus dijelaskan gitu. Berat tapi harus dijelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Karena sudah terlanjur diimani, sudah terlanjur dipercayai. Tidak bisa lagi ditolak. Cuman selama ini memang tidak ada yang membuka tabir itu kan. Tidak ada yang mampu menjelaskan tabir itu. Tidak ada yang mampu mengurai kemudian apa semua yang terjadi di balik itu. Jadi ada penjahat melakukan tragedi pembunuhan. Diawali dengan pengkhianatan, habis itu penganiayaan, habis itu berakhir dengan pembunuhan. Lalu ada sekelompok orang yang muncul belakangan menjadikan tragedi itu sebagai jalan keselamatan. Dosa-dosa mereka kemudian terhapus dengan tragedi itu. Ya, saya pribadi terheran-heran tentunya kan ya. Karena di dalam pola agama Yahudi tidak ada dosa dihapus dengan membunuh manusia. Tapi kok tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengklaim diri mereka itu dosa-dosanya dihapuskan. Oleh karena adanya tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap yang disalib ini. Maka muncul pertanyaan, mereka yang melakukan penyaliban itu apakah pahlawan atau penjahat? Kalau dia penjahat, kenapa Anda menerima apa yang mereka kerjakan itu? Menerima hasil dari apa yang mereka kerjakan. Karena penjahat melakukan kejahatan, hasilnya kejahatan. Itu udah pasti. Orang yang baik melakukan kebaikan, hasilnya sudah pasti kebaikan. Tidak mungkin penjahat melakukan kejahatan, hasilnya kebaikan. Atau sebaliknya, orang baik melakukan kebaikan, hasilnya kejahatan. Itu mustahil. Maka sejatinya penjahat ketika melakukan kejahatan, maka hasil daripada kejahatan itu adalah kejahatan. Nah, inilah mungkin yang membuat teman-teman itu berat untuk mendiskusikan ini. Kita tahu tadi saudara Efrudin, dia itu dikenal dari sejak dulu ya. Kalau nggak salah dia dari Zoom. Itu tidak pernah mau kalah pada saat berargumen terkait dengan keyakinan. Ngotot, sengotot-ngototnya. Tapi ya alhamdulillah kita lihat tadi bagaimana kemudian beliau mulai memperlihatkan sifat tunduk terhadap apa yang kita narasikan berlandaskan dengan tema ini. Bagaimana mungkin coba pola itu bisa dibenarkan oleh akal sehat? Iya kan? Tapi kalau sekedar iman, sekedar doktrin, dogma, ya siapapun boleh. Apapun bisa dipercayai, apapun boleh diyakini kan, kalau tidak berlandaskan kepada akal sehat. Jadi kerasa memang tema ini membuat orang terguncang. Karena setiap hari ketika ada teman kita yang naik, pasti belepotan, bingung mau ngomong apa. Satu-satunya cara ya menyerang pasti. Menyerang dengan pola yang tidak beraturan, yang berantakan maksudnya. Entah yang dibahas itu tentang pernikahan, entah itu yang dibahas, entah apa-apanya. Demi hanya untuk sekedar bertahan. Menandakan bahwa ini materi yang menghantam kemudian akal sehat. Sehingga siapapun yang tadinya tidak menggunakan akal dalam beragama, itu merasa terpanggil untuk berpikir. Loh kok bisa ya? Iya juga ya. Kalau dia pahlawan, tapi dia penjahat. Kalau dia penjahat, tapi kita terima hasilnya, kita selamat. Nah jadi bingung.
Bingung jadinya. Penjahat dia memang, betul. Mereka ini penjahat, bahkan iblis yang terlibat di situ. Bahkan iblis yang terlibat di sana. Tapi kenapa kemudian iblis ini menyelamatkan? Padahal iblis itu kan mau supaya manusia itu masuk ke neraka. Dan tidak mungkin iblis mau manusia masuk ke surga. Kalau salib itu menyebabkan orang masuk ke surga, kenapa iblis yang ikut turut campur di sana? Berarti iblisnya mau agar manusia-manusia ini yang percaya kepada karyanya masuk surga. Atau jangan-jangan, ya jangan-jangan ini pertanyaan, atau jangan-jangan ada rekayasa pemutarbalikan fakta. Seperti Adam alaihissalam dikatakan oleh iblis, oh tidak, sebaliknya malah kalau kamu makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, justru kamu akan hidup kekal. Ya kan? Sama halnya ini. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Seakan-akan ada suntikan, enggak, bunuh dia supaya kita bisa selamat. Seakan-akan ada perintah itu. Oh dia memang harus mati demi dosa-dosa kita. Tuh. Apa bedanya dengan yang di Ganbi Eden? Oh memang kamu harus makan supaya kau hidup yang kekal. Sama kan? Nah faktanya ketika ditanya mana dalilnya dosa waris? Tak ada yang sanggup menunjukkan. Mana kemudian dalilnya Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar agar dosa-dosa ditebus? Tak ada yang bisa menunjukkan. Jadi serba salah memang. Karena mereka mempercayai dan mengimani hal ini ya hanya karena doktrin dan dogma saya. Tidak ada dalilnya orang selamat karena mempersembahkan kurban manusia. Agama Yahudi itu selamat karena mereka mempersembahkan kurban binatang, bukan manusia, apalagi Tuhan. Halo saudara Ludis Kajempa, selamat malam. Iya betul, maju kena, mundur kena. Dibilang dia pahlawan, tapi iblis. Dibilang dia penjahat, tapi dinikmati hasil kerjanya. Jadinya bingung kan? Iya kan? Kalau di Islam kan tidak ada kebingungan seperti itu teman-teman. Nabi Isa tidak disalibkan. Ya kan? Yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Kalaupun Nabi Isa disalibkan, kalaupun salibnya itu tidak menyelamatkan umat Islam. Kita sudah final. Kalaupun kemudian dia disalib, Nabi Isa tidak menyelamatkan. Karena tidak ada kaidah orang selamat dengan cara mengorbankan orang lain. Tidak ada itu. Yahudi, Islam diajarkan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Sering kan kita uraikan, sering kita bahas. Bahwa umat terdahulu sudah diperintahkan untuk mengkorbankan hewan ternak. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sudah itu, sudah diajarkan itu. Tapi kalau di sini, yang kita bahas ini ya teman-teman kita lah yang perlu menjelaskan ke kita. Mereka yang perlu menjelaskan ke kita. Dan tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada itu tertulis bahwa mereka itu adalah pahlawan. Oke. Yang ada tertulis adalah mereka penjahat. Bahkan di dalam Yohanes 8 yang sering kita uraikan itu adalah bahwa orang yang berkeinginan membunuh Yesus itu adalah disebut Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Iblis penjahat berarti. Berhasil gak iblis membunuh Yesus? Berhasil. Siapa yang menerima hasil daripada pembunuhan itu? Yang selamat dari pembunuhan itu. Yang menerima upah keselamatan dari pembunuhan itu.
saudara kita kan. Nah, maka mereka lah yang kemudian punya hak dan kewajiban untuk menjelaskan secara jujur apa yang hendak kau nobatkan mereka yang telah membunuh Tuhanmu yang akibatnya kalian bisa selamat. Kau nobatkan sebagai apa? Oh, enggak bisa dia disebut. Memang enggak bisa. Memang enggak bisa. Makanya tadi saya tawarkan kepada saudara kita itu, ya asyhadu atau mati dalam binasa dalam ajarannya, kan gitu. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Zuma ya. Ini Bang Zuma saya mau sekedar usul aja atau saran Bang Zuma. Siap. TikTok ini sensitif dengan kata bun-bun dan sibilisasi itu Bang Zuma. Coba dikurangin aja itu kata bun-bun gitu. itu. Iya Bang Zuma, sensitif nih Mbak. Oh iya. Iya. Baik. belum selesai orang berkata dan berucap. Bun-bun dan sibilisisis. Oh iya. Berarti benarlah selama ini saya bilang sibilisisis ya. Makasih ya Bang Heru. Masya Allah. 2 kata itu aja ya. Sibilisisis dan bun-bun itu tadi ya. Masya Allah. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau kita umat Islam itu kan selamat karena kita tidak zalim. Tidak berbuat zalim kita. Yang dikatakan zalim itu adalah menerima kemudian sesuatu yang menguntungkan diri kita dari hasil orang celaka. Orang lagi kena musibah kita yang tertawa. Orang yang kemudian kena apes kita yang bahagia, itu zalim namanya. Kaidah itu tidak ada di Islam. Tidak ada di Islam. Nah, sedangkan ini ada yang korban di situ. Ada yang kemudian melakukan satu tindakan kemudian diupah dengan neraka. Tapi dari pekerjaan mereka ada yang mendapatkan surga. Gimana ceritanya ya? Saya juga bingung kalau mau ngikutin alurnya itu bingung juga. Teman kita masuk surga disebabkan karena pekerjaan orang yang masuk neraka. Orang itu masuk neraka, tapi pekerjaannya membuat orang lain masuk surga. Gimana itu ceritanya? Saya lah dulu kan, saya berbuat sesuatu yang menyelamatkan miliaran manusia. Tapi saya dihukum sebagai penjahat. Gimana ceritanya? Akibat saya melakukan satu tindakan, miliaran manusia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Tapi saya dibilang penjahat. Gimana ceritanya ya? Atau sebaliknya, saya membunuh orang yang benar, tapi saya dibilang pahlawan. Gimana ceritanya? Saya melanggar firman Tuhan, saya membunuh orang yang suci, saya membunuh orang yang benar, saya melanggar perintahnya jangan bunuh orang yang benar, jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Tapi saya lakukan, saya malah bunuh. Habis itu saya dibilang pahlawan. Kok bisa ya? Yang betul yang mana? Penjahat atau pahlawan? Halo saudara Juser, selamat malam. Tuh. Selamat malam. Malam Bang, maaf, ini Bang Andi yang naikin, langsung turun aja. Muslim Bang. Oh siap. Makasih ya Bangku. Thank you. Teman-teman semuanya kan pasti penasaran juga ya kan ya. Kita ingin tahu
Apakah mereka ini memang tidak menggunakan akal sehatnya atau gimana ya? Sudah sampai separah itu. Sudah sampai separah itu. Sampai-sampai bingung ketika mereka ditanya, apakah kemudian dia datang sebagai pahlawan atau penjahat? Bingung pasti. Dibilang penjahat, tapi hasilnya dinikmati. Ya kan? Dibilang pahlawan, tapi iblis. Gimana itu? Coba, gimana caranya? Kita lah dulu berpikir. Kita aja yang di luar ini bingung. Gimana mereka? Pantaslah mereka itu kemudian kesulitan untuk membantah kita. Gimana caranya ya Bang Suma? Aku juga bingung Bang Suma. Dibilang pahlawan juga. Loh, kalau pahlawan kenapa jadinya kami selamat? Kalau dibilang dia, saya juga bingung kan? Anda juga bingung kan teman-teman? Pastinya. Karena gimana ceritanya? Gimana ceritanya coba? Ada penjahat yang menyelamatkan. Kalau dibilang bukan dia yang menyelamatkan, lalu apa? Yang jadi korban loh. Tidak akan pernah bisa dia jadi korban kalau tidak ada pelaku. Harus ada pelaku dulu. Baru dia bisa jadi korban. Dan akibat dari perbuatan mereka, bayangkan aja itu. Bayangkan itu akibat dari perbuatan mereka. Orang terselamatkan kemudian, ya kan? Orang menjadi bukan lagi hamba Tuhan, tapi tiba-tiba jadi anak Tuhan. Menjadi pewaris surga. Keren kali bah. Siapa sih yang memberikan mereka kemudian hadiah seindah itu? Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Bang Zuma. Kepencet Bang Zuma. Salam sehat. Salam sehat selalu Bang Zuma. Semoga Allah selalu memberkati Bang Zuma ya. Amin. Salam dari Batam Bang Zuma. Abang juga. Masya Allah. Siap. Izin turun Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum Bang. Ini akunnya nggak bisa diposting ulang Bang Suma. Maksudnya? Bang Suma punya ini kita orang mau posting ulang nggak bisa. Posting ulang itu maksudnya gimana? Diposting ulang. Dikirim gitu? Nggak diposting ulang. Nggak bisa. Biasanya kan untuk menguatkan Komal kan diposting ulang gitu. Oh, kok bisa ya? Iya, tapi teman-teman kita bilang ini bisa dibawa. Itu ada yang mengatakan bisa. Itu dibagikan aja Bang. Membagikan boleh. Tapi yang diposting ulang nggak bisa. Gimana itu ya? Jadi kayak mana? Mungkin karena ada 2 pembatasan di sini. Ada 2 pembatasan dari TikTok ini. Nah, tuh pembatasannya visibilitas live dibatasi, banding tidak disetujui. Iya, cuma ngasih tahu itu Bang. Iya, dibatasi nih, banding tidak disetujui. Memang kayaknya TikTok dendam sekali sama Paul. Dendam dia. Memang dia dendam sama Bang Suma, benci kali dia. Apa-apa. Bersekutu dengan Oten. Benci kali dia sama aku. Dibagikan aja katanya. Iya, bersekutu dengan Oten itu dak. Bisa jadi. Oke, makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hasibuan, Margana-gana. Mana ini mau turun? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat. Sudahin aja bang, aku muslim bang. Tuturi, syukran. Iya, gimana? Turunin aja bang, turunin. Oke. Thank you. Silakan teman-teman yang ingin naik. Mari kita berdiskusi. Santai aja. Kita cuma minta klarifikasi, penjelasan dari teman-teman yang sudah menjadi anak Tuhan berkat dari penyaliban gitu. Itu aja pun. Tadinya hamba berubah menjadi anak Tuhan. Ya kan? Tadinya itu masih 50-50 surga atau neraka, sekarang menjadi pewaris surga. Tuturi, barakallahu fiik, sehat selalu, syukran. Thank you. Oke? Iya kan ya? Nah, maka tema ini gimana? Orang mau naik, mau menjelaskan apa? Orang bingung memang pasti. Pasti bingung. Bingung lah. Dibilang kemudian dibilang pahlawan. Ya cocok sih disebut pahlawan. Tanpa mereka kayak mana? Tanpa mereka kayak mana? Tanpa orang-orang, tanpa yang merasuki Yudas, tidak melakukan aksi seperti itu gimana? Tidak mungkin bunuh diri kan? Sekarang itu kan, sahabat Tuturi, syukran. Sekarang itu kan mereka menggantungkan di leher, ya kan, atribut, karena matinya begitu. Nah kalau dia misalnya matinya pakai kursi listrik gimana? Kursi listriknya dong yang digantung di leher. Ini dinaikkan langsung diturunkan. Maksudnya gimana? Biarkan aja dulu ngomong sepatah dua kata apa yang hendak dia bicarakan. Jadi seibarat gini teman-teman, ada seorang perompak atau perampok, kemudian melakukan pembunuhan, dijarah hartanya, diambil hartanya, habis itu dibagikan kepada si miskin kan. Harta yang didapatkan itu adalah harta yang dihasilkan dari melakukan ya penghilangan nyawa tadi. Bagi orang yang susah tadi itu, tiba-tiba mendapatkan harta yang dibawa oleh orang yang melakukan pembunuhan tadi, tentu itu pahlawan bagi dia, benar nggak? Iya kan? Jelas itu. Maka wajib dia mengucapkan terima kasih. EGP mau dia datangkan harta itu dengan cara menzolimi, ya kan, menbun-bun. EGP yang penting sekarang saya kaya, saya selamat. Bagi saya dia itu pahlawanku. Mau dia sibilisisis, mau dia kerah, apapun itu, bagi saya beliau adalah ya pahlawan. Cuman orang-orang ini malu mengakui itu. Gengsi. Padahal seharusnya mereka itu cuek aja. EGP, pokoknya saya selamat.
Mau dia sibilis ISIS, yang jelas dia adalah pahlawanku. Berkat dia sampai aku bisa selamat. Kan begitu. Nah, cuman ya itu dia masalahnya. Mereka ini gengsi untuk mengakui itu. Mereka nggak mau kemudian mengakui kalau ya ini memang betul-betul upaya yang dihasilkan dari orang-orang terdahulu untuk keselamatan saya. Ada yang mengatakan itu ramalan, yang sudah diramalkan, yang sudah ditetapkan. Memang harus begitu. Berarti sudah ditetapkan kalian itu punya pahlawan sibilis ISIS, kan begitu. Sudah ditetapkan berarti. Nah, inilah yang saya katakan kepada saudara-saudara kita. Pikirkan, renungkan. Pikirkan dan renungkan. Kenapa bisa ini terjadi? Kok ada kejahatan hasilnya keselamatan? Gimana ceritanya? Iya, betul. Betul saudara Lail. Dia ceritanya kayak Robin Hood. Benar, kayak Robin Hood. Harusnya pahlawan kan Robin Hood itu kan? Benar gak? Benar gak teman-teman? Iya kan? Nah, dia menjara, dia merampas orang-orang, bahkan ndak jarang beliau ini si Robin ini itu. Kalau itu jelas-jelas salah. Enggak ada, Bang. Coba Anda buka ya. Sebenarnya gini, Bang. Sebenarnya Gini, bentar. Ya, siap. Ya. Coba Anda buka dulu Matius 4 nomor 1. Matius 4. Nomor 1. Oke. Matius 4 nomor 1. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Oke. Nah, kan kerjasama tuh. Bukan kerjasama, Bang. Itu bukan kerjasama, Bang. Akar gimana? Bang, biar ku jelaskan ya, Bang. Sebelum pencobaan di padang gurun, kita masuk di dalam Matius 3, ya. Jadi di pasal yang apa? Yang ke-13, judul perikopnya itu Yesus dibaptis Yohanes. Arti dibaptis adalah lahir baru. Jadi mohon maaf, arti lahir baru itu adalah percaya memberikan percaya hidupnya sudah diselamatkan gitu. Jadi Yesus di sini juga meneladani untuk kita sebagai manusia ciptaan baru itu melalui kelahiran baru. Setelah kelahiran baru, Yesus sendiri adalah Roh Allah, Roh api itu. Jadi dia sudah dibaptis Roh Kudus. Ketika ada Roh Kudus di dalam hatinya, Bang, terus Roh Kudus ini maksudnya pencobaan di padang gurun ini berbicara gini, Bang. Pencobaan di bumi. Padang gurun ini berbicara bumi. Bumi itu adalah tempat cobaan, Bang. Jadi satu-satunya manusia yang tidak berdosa dicobai oleh bumi ini adalah Yesus, Bang. Sampai matinya pun dia tetap melayani kita, Bang. Dan Bang, betul nggak di sini Yesus dibawa Roh Kudus? Iya, Roh Kudus, Bang, betul. Iya. Untuk dicobai iblis. Kerjasama itu, Bang. Itu, Bang. Kayak gimana ini? Heran juga saya ayatnya. Gini, Bang. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kan untuk dicobai iblis. Kerjasama itu. Kerjasama itu beda, Bang. Jadi gini, Bang, ya. Kenapa sangat sulit Abang untuk mengerti Tuhan Yesus? Yang pertama, udah 2 Korintus 4 ayat ke-4. Udah, itu harus membaca karena hatinya tertutup, nggak percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, karena Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, pikiran manusia itu terbatas. Waduh. Yang ketiga, Tadi menarik, Bang. Tadi menarik yang Abang katakan itu. Ya. Sekali lagi. Iya. Yang ketiga, kenapa kita susah untuk mengerti Tuhan Yesus? Karena kita nggak punya Roh Kudus untuk membimbing, Bang. Jadi ya itu sekarang. Jadi sebenarnya tujuan kita live ini
bukannya cari-cari kebenaran. Jadi gini Bang, saya tertarik dengan apa yang Abang katakan tadi ketika memberikan data, meskipun tanpa iblis dan Yudas, Yesus tetap disalibkan, kan kayak gitu. Iya Bang Buya. Nah, ini gimana kronologinya? Iya. Kronologi gimana tuh Bang? Kalaunya tanpa Yesus, tanpa Yudas dan iblis. Kalau tanpa Yesus dan iblis. Tanpa Yudas dan iblis. Oke, aku kasih contoh gitu masuk Abang ya. Oke, coba kita bayangkan ya Bang ya. Seorang dokter sudah bertekad untuk mendonorkan darahnya demi menyelamatkan pasien. Pasien itu hanya bisa hidup kalau menerima darah si dokter. Nah, apakah pasien itu sembuh karena ada penyakit yang memaksa dokter tidak? Dokter tetap akan menyerahkan darahnya karena memang itu ya keputusannya gitu. Jadi Keputusan. Keputusan perintah, berarti ada nubuat gitu. Maksudnya. Oke, ulangi lagi ya. Coba kita bayangkan dulu, kita bayangkan. Udah. Dokter sudah bertekad. Yang pertama dia udah punya tekad, udah, untuk mendonorkan darahnya demi menyelamatkan pasien. Ya. Pasien itu hanya bisa hidup kalau menerima darah si dokter. Jadi pasien itu sembuh karena apa? Nah, apakah pasien itu sembuh karena ada penyakit yang memaksa dokter? Tidak. Jadi dokter itu tetap akan menyerahkan darahnya karena memang itu keputusan dan kasihnya. Karena yang pertama tadi dia udah punya tekad, dia mau kasih darahnya ke pasien untuk menyelamatkan. Jadi kayak gitu juga Yesus Bang. Yesus sudah datang ke dunia dengan tujuan jelas. Dia mati di kayu salib dalam Markus 10:45. Iblis hanya berusaha menghancurkan Yesus dengan memakai Yudas. Tetapi rencana salib tetap akan terjadi karena itu adalah Allah sejak semula gitu Bang. Iya. Makin puyeng saya Bang dengar jawabannya. Jadi gini Bang. Bang, kenapa Bang puyeng? Doa aja lah Bang, minta Roh Kudus, maksudnya tuntunan roh dari Allah di hati Abang untuk nuntun mana yang benar gitu. Aduh, pusing saya ya dengar jawabannya. Pusing Bang, santai aja. Oke, ya, jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya, jawaban yang saya terima sampai saat ini yang punya data Bang Putra ya, Bang Putra. Cuma analoginya bagi saya pusing gitu, nggak masuk masih, itu yang jadi masalah. Ada datanya, cuma seperti apa? Adakah nubuatannya juga yang tertulis kan kayak gitu. Lalu status dari iblis dan tentara Romawi, ya tentara Romawi ini berjasa atau tidak gitu? Sorry Bang, tadi aku lagi ngomong, ada kawan baru pulang dari gereja. Ulangi Bang. Iya, kan di dalam penyalipan ini ada ikut andil iblis, Yudas Iskariot dan tentara Romawi, kan kayak gitu. Nah, status mereka ini, apakah mereka ini adalah pahlawan atau bukan gitu? Karena membantu proses jalannya penyalipan. Bukan membantu Bang, bukan membantu dalam penyalipan Bang. Itu kan dari godaan, bukan membantu dalam penyalipan Bang. Itu untuk menyelamatkan seseorang yang jatuh dalam dosa Bang. Waduh, yang mana nih? Jadi sama sekali memang nggak ada iblis jadi pahlawan, nggak ada Bang. Tentara iblis Romawi? Tentara Romawi? Nggak ada. Romawi itu Bang nggak ada Bang. Iya, cuma Yesus gitu. Tentara Romawi ditebus juga nggak dosanya? Semua orang Bang, termasuk Abang pun ditebusnya kalau Abang percaya. Waduh. Abang ya, percaya. Oke Bang ya. Puyeng saya ya. Udah, ya udahlah kalau kayak gitu. Oke Bang, terima kasih atas jawabannya ya. Oke Bang ya. Ya oke.
Thank you Bang ya atas jawabannya. Saya turunkan satu persatu ya. Nggak boleh dulu Bang. Bang Dami masih mau ngomong ya. Oke. Dari keyakinan kita Bang, jangan langsung diturun-turun Bang. Ini keyakinan misalnya menurut saya kan nggak sekolah Bang. Kalau menurut firman-firman itu kata-kata itu untuk membaca nggak bisa Bang. Kalau menurut kata-kata untuk mendengar mana yang benar, mana yang salah kan bisa saya bandingkan Bang. Kenapa abang ini jadi gelap? Mana orangnya? PT sawit Bang. PT sawit kan kalau kami itu jam 10 lampunya mati Bang. Waduh. Iya gitu ya. Ya ngerti. Bersama sawit itu kan banget ngertiin. Mati lampu ya teman-teman rupanya beliau. Tadi Bang jadi sesuai ya bisikan dari iblis masuk ke Yudas mengkhianati Yesus dan tentara Romawi menyalip, semua terstruktur itu berarti ya. Kalau menurut saya gini Bang, tergantung dari keyakinan. Misalnya saya digoda untuk curi atau maling. Kalau menurut abang dorang Muslim, maling kan. Nah, saya kan nggak punya duit. Saya kan mengayal gimana untuk mendapatkan duit. Kesimpulannya gini aja Bang, kesimpulannya berarti iblis berjasa gitu ya. Nggak akan berjasa Bang, tergantung dari keyakinan Bang. Tergantung masing-masing pula ya. Iya Bang. Iblis itu nggak akan kuasa Bang. Kalau menurut saya itu iblis nggak ada kuasanya Bang. Yakin baik Bang. Ya, Bang. Saya kalau gitu saya mau tanya, jika abang hidup di saat Yesus disalib nih ya, jika abang hidup di saat Yesus itu disalib, abang kira-kira bantu penyalipan atau kabur? Gak ada Bang, cuma hanya aku nonton dan percaya yakin apa yang terjadi. Saya mau tanya Anda aja, ketika Anda hidup saat di penyalipan Yesus, apakah Anda membantu penyalipan atau Anda kabur gitu? Aku nggak bantu penyalipan dan kabur Bang. Aku nggak kabur, tapi aku hanya menyaksikan bahwa Yesus disalib karena menanggung dosa sesama manusia Bang. Itu dia hanya menanggung aja Bang, untuk menyelamatkan umatnya yang tercedung dalam dosa Bang. Jadi biarin aja gitu, nonton aja tentara Romawi eksekusi gitu ya. Nonton Bang, tapi dalam kata-kata saya itu mendukung Bang. Artinya dalam cobaan itu mendukung sesama. Jangankan dicoba. Kenapa gini Bang? Kenapa nggak dibantu tentara Romawinya? Kan dia lagi mau eksekusi penebusan dosa toh. Dukung dalam doa, bukan dukung untuk secara fisik. Kalau secara fisik Bang, berbeda tenaga Bang. Kenapa cuma diliatin aja tentara Romawinya nggak dibantu? Seharusnya dibantu itu tentara Romawi untuk menyalibkan Yesus. Betul Bang. Begini, saya kasihkan contoh sama abang. Abang kan punya teman, dipukul sama orang lain. Teman abang udah bersalah. Apakah abang terjun untuk belain teman abang atau abang cuma diam aja? Misalnya tahu ajaran Islam. Iya, dari Kartogo. Jadi Yesus itu jadi Tuhan itu setelah tahun 325. Yang membuat orang Kartogo. Gantian, Pak Randy dulu ya, Mbak Evita, Pak Randy dulu, nanti disambung sama. Yang dikatakan ibu ini Yesus Tuhan itu tahun 325. Itu perkataan ya dari Tertullian. Dia orang Afrika dari Kartogo, ya Afrika Utara. Nah,
Itu pun dia berdebat, ya kan, sama si Arius. Hampir nggak jadi. Kenapa dia jadi Tuhan? Karena pada saat itu Roma benci dengan Yahudi. Maka mau merubah kebiasaannya. Karena Yesus, ya itu tidak merubah ajaran Torah. Ya, tapi dia hanya melengkapi. Dan itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Nah, Roma benci, maka dibuatlah sekte baru. Itulah diutuslah Tertullian ini. Maka Tertullian membuat satu kerangka yang namanya Trinitas. Ya, dia menganggap Tuhan itu seperti dewa. Perang, jadilah reformasi gereja, banyak yang dibunuhi. Siapa yang ikut Arius itu dibantai, mati. Dan disahkan tahun 398, sekitar abad keempat. Itulah di Konstantinopel, Konsili Konstantinopel. Barulah dirubah liturgi gereja. Baptislah dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sebelumnya tidak pernah ada. Dibuatlah di ayat Yohanes 8 atau 7 gitu, saya lupa. Dibuatlah seolah-olah banyak yang seolah-olah ikut Trinitas, padahal tidak ada. Oke, Randy, tadi kan kau bilang Trinitas itu dibuat tahun berapa tadi? 25. Sekarang ini Taurat ini Kejadian 1 ayat 1 ini udah ada Trinitas. Coba ya? Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Okay. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Elohim, ada roh, ada Allah. Allah lagi, aku salah itu. Elohim di ayat 1. Lalu roh dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga, berfirman, firman sudah ada. Jadi Trinitas. Keberadaan Elohim itulah maksudnya. Kenapa, tunggu dulu Randy, kenapa dibuat Trinitas? Itu membuat mengkanon supaya diseragamkan manusia itu biar mengenal keberadaan Elohim itu. Bukan keberapaan jumlah Elohim itu, bukannya, tapi supaya manusia itu mengenal keberadaan Elohim. Ini sejarah yang real. Ada Elohim, ada firman, ada Roh Kudus. Baik. Gitu. Baik. Saya membicarakan sejarah yang real. Yesus tidak dan para rasul tidak pernah merumuskan doktrin Trinitas. Dalam Perjanjian Baru tidak ada istilah Trinitas. Yang ada hanyalah ayat-ayat tentang Bapa, ya, dan Roh. Tetapi ya pada tahun 325 Tertullian ya memujuk Kaisar Roma ya untuk membuat satu konsili yang namanya Konsili Kinea. Ya. Nah, di situ terjadi perdebatan antara Tertullian dengan Arius. Arius menentang teori Trinitas. Ya. Nah, sementara si Tertullian ya, dia itu ingin ya berpikir Tuhan itu dapat bisa dilihat. Itu jelas bukunya, Bu. Tuhan itu bisa dapat disentuh. Baru aktif lagi ya, karena ada kesibukan yang harus diselesaikan, Paman. Buat teman-teman yang ada di YouTube Panglima Apologet Islam semuanya, Masya Allah, syukron. Masya Allah, kalian emang the best ya. Buat teman-teman yang di TikTok juga, jangan lupa di subscribe YouTube Akang ya, Panglima Apologet Islam. Ada Ica Sai, Melkisedek, I Need You, Angga, ada Peli, ada Fuad Suazi, Bang Fuad, syukron, jazakallahu khairan kasiran, super stikernya. Ada Desmi, ada siapa lagi, Ida Farida, aduh Masya Allah. Ada Jion, keren. Bang Juma Rungkad, wah kenapa kena tombak ya kayaknya Bang Juma ya. Aduh, emang Oten ini senangnya nombak mulu guys. Tapi nggak apa-apalah, jangankan kita ya, sesembahannya aja sama mereka ditombak guys. Nggak aneh kalau sama Oten. Ada, tapi kok nggak ada ininya, fotonya Gurunda? Oh ada sekarang. Heran aku tengok itu akunnya Bang Arif, kok nggak ada nama-namanya orang-orang itu. Oh, ini aja Gurunda naik, masih muter-muter Gurunda ini. Nggak ada nama-namanya, biar aku lempar batu nanti komalnya itu dari bawah. Nggak ada siapa di atas itu, nggak ketahuan namanya.
Gelap Udah dulu. pun. Oh, tapi udah muncul sekarang, udah muncul. Bukan gelap, tak ada namanya. Tak ada nama orang-orang itu. Oh. Cuman foto ndak bergerak-bergerak. Pelit kali jadi manusia. Udah Itu suruh elok. anak-anak di sana lempar batu, naik itu biar dia goyang tuh dia punya kamera. Itu kayaknya ditutup sama rok apa itu? Nggak goyang-goyang, nggak ada nama, nggak goyang, nggak berkedip, nggak apa-apa, kayak orang mati aja di sana. Coba telepon dulu pemadam kebakaran, suruh siram itu biar bisa gerak-gerak itu. Ini gara-gara Bang Handi kayaknya belum mandi ini. Itu dia. Nggak ada gerak-geraknya. Samanya ini juga nggak ada gerak-gerak pun. Di HP ku yang satu juga nggak gerak-gerak, ini Bang Handi sama aku juga kan. Mulutku udah nyerocos kayak gini, nggak goyang-goyang pula tuh. Mana ini? Sinyal itu mah. Bukan sinyal loh. Apa ini ya? Maksudnya apa ini? Tunggu dulu. Coba aku bakar menyan dulu dari sini ya. Sabar. Apa sih maksudnya ini? Ada nggak suaraku, Kang? Enggak. Nah ini bagus. Kalau yang ini bagus. Wah. Payah ini. Kayaknya tuh. Muncul. Kan begitu bagus. Kayaknya mau diupdate ininya sih. TikToknya ya. TikToknya harus diupdate. Kayaknya sih. Cara ngupdate TikTok itu kayak mana? Cara ngupdate ke ini, ke Play Store, nanti diklik TikToknya gitu, ada update di situ. Oh gitu. Ayo teman-teman bantu di tab-tab ya. Jahat kali di situ. Nggak ada pun, namanya tak nampak, orangnya pun tak goyang-goyang. Pada bisu-bisu-bisunya semuanya. Nggak sopian. Kita udah ada di bawah pun nggak goyang-goyang. Untung ini. Malas aku tengok itu Pening pula aku pikir dia punya komal itu. Itu Tuturi marah-marah di YouTube. Ngamuk dia. Lemparkan semua tutup panci yang ada di rumahnya. Yang di YouTube jangan marah-marah, sabar ya, sabar. Kalau di sini insya Allah aman. Nah di sini bagus. Ada AC-nya. Gak bau peka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Bagaimana teman-teman di YouTube? Tadi itu kan nggak pening kan kita kan? Nggak goyang-goyang pun gambarnya, nggak ditahu siapa namanya. Cuman fotonya Bu Darni aja yang kita kenal. Oh ada Bu Darni di atas. Yang lainnya nggak ada yang kita kenal. Cuman Bang Arif dan Bu Darni. Yang lainnya goyang-goyang. Bahaya itu. Komalnya itu. Coba nanti dikasih SP tuh. Tanya ketua kasih SP dia tuh. Buat komal kok kayak bingung-bingung orangnya. Untung ada di YouTube. Siapa Tuturi yang hibur kita semuanya. Buka koma nggak bunyi-bunyi kayak banyak kali rahasianya di dalam. Tambah lagi si Goldian ini ngapain kesini? Masolang generasi. Allahu Akbar. Emosi saya. Gimana ceritanya akunku baru naik 2 detik langsung ada pemberitahuan. Live Anda dibatasin. Apanya ini? Aku baru buka loh 2 detik langsung muncul live Anda dibatasin. Ajukan banding. Malas sekali ya. Sudah gitu buka lagi yang satu buka lagi deh. Yang satu buka lagi. Mau tahu kata kawan-kawan kita itu dibatasin katanya. Dibatasin ininya nggak bisa. Dah pening kali lah gua. Terakhir itu pada multi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun 01 parah lagi.
Yang 01 beda lagi penyakitnya. Yang 01 tidak ada multinya kan. Apanya maunya ini? Tadi yang satu 04. 04 itulah yang kena smash tadi. Habis itu naik 03 dibatasin. Habis lah itu 01 juga nggak bisa. Yang bisa cuman PKPK. Masuklah aku di forum PKPK, semua pirang. Kayak mana aku PK sama orang-orang itu? Iya kan ya? Jadi sorotan menuta karena apa? Followernya kan naik 15. Jadi perhatian. Bahaya ini. Dia. Bang Agus, makasih. Habis itu pakailah akun ini. Ini 02 kan ya? Iya, 02. 02 masuklah ke Bang Arif. Di sana nggak ada kehidupan. Orang susah semuanya di situ. Betul. Paling banyak utangnya kurasa orang-orang itu. Nggak ada yang goyang. Setitik pun nggak ada. Mulut nggak goyang, berkedip-kedip kagak juga. Yang heboh itu yang di YouTube. Tetap aja mereka tertawa, tersenyum di situ. Apanya ditertawakan coba bayangkan. Sudah gambarnya komannya nggak goyang-goyang, nggak bergerak begitu. Heboh-heboh aja di YouTube. Lucu kan? Akhirnya aku tengoklah Kian Santang ini. Abang buka aja pening aku bah. Bukanya lah. Masuklah kita di sini. Bang Arif kalau besok masih kayak gitu komalnya itu di ini kasih SP, kasih peringatan. Nggak boleh kayak gitu. Kenapa komal Ustaz Arif? Nggak goyang-goyang. Nggak ada angka-angka. Kalau kita kan ada angka 75, angka 8, angka 4. Nggak ada sama sekali di sana. Kayak neraka. Kayak bumi datar. Benar-benar datar di situ. Burunda tidak multi mungkin. Apa pula Bun tidak multi? Udah, multi level pun aku di bawah tadi. Memanglah malam ini malam sialnya bom-bom kurasa. Itu pun tadi Oten saya kasih naik Gurunda terlempar sendiri loh. Bukan terlempar itu Bun. Orang sudah pegangan di pohon dinaikkan. Ngamuk lah dia. Orang nggak mau temanya kayak gitu. Siapa yang mau naik bunuh diri. Ingat ini nggak? Ingat Pruden itu kan, yang mengaku guru itu, ya kan? Iya. Tadi nggak melawan dia. Masuk akal semua yang kita sampaikan itu. Insyaallah. Iya. Sulit bagi dia untuk kemudian melawan. Naik ke sini tema ini pula, nggak naik lagi lah. Ini pasang tema ini mana ada yang mau naik? Ada yang mau naik tapi habis minum topi miring. Tema ini Gurunda. Iya dia tiru. Salib apa iblis pahlawan penyaliban katanya. Siapa tuh? Pak Yusuf. PI Gurunda. Alhamdulillah, tapi ada yang naik. Iya, mereka naik. Oleng pasti oleng. Ustadz Yusufnya pakai tema ini. Iya. Iblis pahlawan Kristen. Mampus. Oleng pasti. Nontonnya oleng pasti. Dapat dipastikan itu. Banyakan pasrah. Iyalah. Panen jiwa-jiwa sesat itu kalau tema itu dibuat. Halo Saudara Fendi. Halo. Selamat malam Saudara Fendi. Apa kabar Bang? Ada ini kebetulan di sini ada di tengah-tengah kita ada guru kami Bunda Rahma. Siapa tahu ada yang mau didiskusikan, silakan. Kodongnya. Hei! Si Goldian, aduh nggak ada kerjaan, sapa-sapa kayak gue. Makasih tuturi, Masya Allah. Luar biasa ini. Kalitia sini, Kalitia. Keren. Jadi yang kemarin yang viral itu kan Salam 2 Kristus. Ini nih saingannya nih.
eksekutor salib pahlawan. Menrase. Pastre kasih pastre. Mengguncang memang Gurunda. Mereka nggak bisa lari kemana. Apalagi kalau orang yang kuasai materi, ya sudahlah. Kalau Bunda Rahma bisa nggak bawa materi ini, Bun? Secara mendalam belum sih Gurunda. Ya dasar-dasarnya aja. Harus didalami. Iya. Sering-sering angkat ini biar teman-teman kita itu mendapatkan ini hidayah. Ya betul. Wih. Halo, Kila bin Murah. Halo, selamat malam. Malam. Dari Sistem warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas Gurunda. Silakan Kilap. Kristen, saudara Kilap. Kilap. Silakan. Halo Bang. Silakan. Bang Kilap. Bang. Halo. Dari mana Protestan? Halo. Protestan, Bang? Oh, siap. Bisa menjelaskan tema ini bagi saudara, apakah penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Menurut saya itu kejahatan. Kejahatan hasilnya apa, Bang? Ya kejahatan tentu hasilnya ya yang jahat. Terima kasih. Udah selesai. Makasih ya Bang ya. Itu aja sih. Jadi sebuah pekerjaan jahat akan menghasilkan kejahatan. Makasih ya Bang ya. Luar biasa. Salam sama keluarga ya. Dah selesai. Lanjut Bunda Rahma. Tapi katanya keselamatan Guru, penebusan. Lanjut Kejahatan Bang. tadi dibilang. Jangan cepat putus asa Bang, semangat Kilap. Tadi dibilang kejahatan itu menghasilkan kejahatan katanya. Ya udah selesai. Apa lagi? Ya memang kejahatan menghasilkan dosa. Bagus. Berarti bukan keselamatan ya? Terus? Berarti bukan keselamatan Namanya yang kalian panen. Berarti yang kalian panen kejahatan. Namanya kejahatan ya. Udah selesai, sudah cukup bagi saya. Udah terjawab. Udah benar itu Bang. Udah benar, saya sudah stempel. Namanya kejahatan itu nggak pernah disebut. Siapa yang melakukan kejahatan nggak pernah disebut Jadi sebagai penyaliban pahlawan. itu kejahatan Bang, penyaliban. Bunda Rahma siksa orang lagi ini. Kejahatan lah. Udah. Lanjut Maki, kejahatan Beren. Ya cocok, selesai minta. Bang Juma harus tahu arti kejahatan. Arti pahlawan harus tahu. Iya, bukan pahlawan sudah. Bukan Namanya pahlawan. kejahatan nggak pernah disebut sebagai pahlawan. Iya udah. Berarti buah dari pekerjaan penjahat adalah kejahatan. Kan gitu. Tapi menurut kalian itu pahlawan kan? Enggak dong. Justru ini kita Penjahat sepakat. adalah kejahatan. Berarti pekerjaan daripada penjahat itu menghasilkan kejahatan. Betul? Pekerjaan penjahat menghasilkan dosa. Berarti bukan penebus dosa kan? Bukan penebusan dosa tapi menghasilkan dosa. Setuju nggak? Tabakan ulunna. Hah? Setuju kan? Gitu dong. Berarti Kristen ini adalah orang-orang yang delay suaranya kenapa lambat? Berarti Kristen ini adalah buah dari kejahatan.
kejahatan. Kristen buat dari kejahatan. Lah, tadi katanya penjahat pekerjaannya menghasilkan kejahatan. Berarti Kristen ini adalah hasil dari kejahatan. Ya. Kenapa disebut begitu? Lah, lalu apa yang bisa dinobatkan kepada orang yang menerima hasil dari pekerjaan penyaliban? Kristen ini kan berasal dari hasil penyaliban itu. Kristen ini dari mana rupanya? Kan dari situ. Kan dari sana, susah Bang. kalian paham ya. Boleh saya bikin analogi? Silakan. Boleh? Silakan. Ingat tadi Anda sudah mengakui penjahat pekerjaannya akan menghasilkan kejahatan. Nah, Kristen itu hasil dari itu. Dari mana lagi kalau bukan dari sana? Kristen ini. Coba, dari Yahudi bukan, dari Yesus bukan. Lalu dari mana Kristen ini? Dari ajaran yang mengajarkan dosa ditebus di atas tiang salib oleh pelaku kejahatan. Nah, kan begitu. Udah, lanjut. Pasti oleng. Ayo, Bang. Buat analogi. Nah, silakan. Coba bikin analoginya biar gampang dipahami ya. Ya, silakan. Contohnya gini. Contohnya Bang Juma seorang polisi nangkap seorang penjahat. Lalu Bang Juma ini naik pangkat. Saya naik pangkat. Apakah penjahat ini sebagai pahlawan untuk Bang Juma? Ya. Analogi apa maksudnya? Coba dijawab. Bukan ini sebagai pahlawan. Bukan ke situ lagi, Kita udah sepakat bahwa penjahat bukan apa? Bukan pahlawan, tapi dia penjahat. Kan tadi sudah sepakat kita. Yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu penjahat. Itu ngerti. Iya, sekarang kita mengatakan bahwa hasil dari pekerjaan penjahat itu adalah kejahatan. Betul nggak? Ya, kejahatan. Nah, lalu kenapa Kristen menjadikan kejahatan itu justru sebagai keselamatan? Kan begitu. Anda sudah mengakui bahwa hasil dari pekerjaan hasil dari pekerjaan penjahat adalah kejahatan. Terus kenapa Kristen menjadikan kejahatan itu justru sebagai keselamatan? Lucu kan? Ayo, berpikirlah. Makanya dimengerti dulu analogiku itu. Tidak ada analogi yang larinya ke situ. Sekarang pekerjaan penjahat akan menghasilkan kejahatan, itu akan melahirkan kejahatan. Buah dari pekerjaan penjahat adalah kejahatan. Dah selesai. Nah, kenapa Kristen menjadikan kejahatan ini sebagai jalan keselamatan? Itu apa? Ayo saudaraku, buka hatimu. Yang analogi saya buat itu gara-gara Bang Juma menangkap seorang penjahat, lalu Bang Juma naik pangkat. Apakah Yesus apakah menjadi penjahat? Seorang pahlawan buat Bang Juma? Yesus ini apakah seorang penjahat? Analogimu tuh nggak nyambung. Bang Suma menangkap seorang penjahat. Bukan? Lah, maksudnya siapa yang penjahat? Justru kebalik. Penjahat menangkap orang yang benar, membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, dibunuh oleh penjahat. Jangan kau balik analogimu. Penjahat menangkap Yesus, membunuh Yesus. Tadi penjahat. Penjahat membunuh Yesus. Dengar, penjahat membunuh Yesus. Hasilnya apa? Kebaikan atau kejahatan?
Bang Juma jangan membunuh seorang. Tidak perlu analogi, nggak perlu analogi. Penjahat membunuh Yesus, hasilnya apa? Lah, apa? Penjahat membunuh Yesus, hasilnya apa? Analogi. Nggak usah analogi, jawab aja. Nggak usah, Anda bikin analogi nggak nyambung. Penjahat membunuh Yesus, hasilnya apa? Kan udah aku bilang kan tema ini berat. Sama. Kami hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan Anda itu bisa kena hidayah. Penjahat membunuh Yesus, hasilnya Makanya apa? saya bikin analogi biar otak Bang Juma itu gampang. Kenapa harus ada analogi sih? Tinggal dijawab pun. Penjahat membunuh Yesus, penjahat membunuh orang benar. Ya saya nggak butuh analogimu yang tidak nyambung. Penjahat membunuh Yesus. Hasil dari pembunuhan terhadap Yesus oleh penjahat apa? Kebaikan atau kejahatan? Oleng. Ya kan? Meleleh ginjalnya kan? Meleleh ginjal. Makanya paham analogi. Ya, aku nggak butuh analogi. Ini tak perlu dianalogikan. Supaya kau gampang mencerna. Tidak perlu. Jangan kau tutupi kelemahanmu dengan analogi yang amburadul kayak begitu. Nggak usah. Penjahat membunuh Yesus. Yesus bukan penjahat. Penjahat membunuh orang benar. Hasil dari kejahatan membunuh, hasil dari perbuatan jahat membunuh orang benar itu apa? Keselamatan kah? Kalau keselamatan apa kok coba analoginya? Bagaimana Anda membuat analogi? Seorang penjahat membunuh orang benar lalu menghasilkan keselamatan bagi orang lain. Gimana ceritanya? Penjahat kalau hasil kejahatannya penjahat kalau hasil kejahatannya itu adalah sebuah kebaikan, berarti penjahat ingin menyelamatkan sesamanya jahat, orang jahat. Itu pasti tuh. Seorang penjahat yang ingin menyelamatkan sesamanya dengan membunuh orang benar, berarti sang penjahat ingin menyelamatkan sesamanya orang jahat. Ayo. Terbongkar otaknya kan, kawan? Iya kan? Robek otak kau kan? Penjahat pernah disebut sebagai pahlawan? Nah, makanya orang-orang yang membunuh Yesus itu bukan pahlawan. Orang-orang yang membunuh Yesus itu bukan pahlawan, tapi penjahat. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah pekerjaan penjahat menghasilkan kebaikan atau menghasilkan kejahatan? Bagi siapa? Bernana otak kau kan, kawan? Menghasilkan bagi siapa? Bagi kau lah. Menghasilkan bagi siapa? Bagi saudara. Anda selamat gak? Anda selamat gak gara-gara penyaliban? Anda selamat gak gara-gara penyaliban? Lari dari Edis datang ke Komal. Coba, Anda selamat gak dari penyaliban? Selamat gak Anda dari hasil kerja penjahat? Anda masuk surga gak gara-gara penjahat? Ayo. Saya masuk surga bukan gara-gara penjahat. Lalu gara-gara siapa? Ya gara-gara Yesus. Nah, bisa gak Yesus mati tanpa ada kejahatan? Bisa nggak Yesus mati tanpa ada kejahatan? Ya bisa. Caranya gimana? Mati kenapa dia? Mati bunuh diri? Ya entah bagaimana lah caranya. Loh, kenapa jadi kayak gitu? Ya. Gimana caranya Yesus mati tanpa dibunuh? Contoh analogi yang kau bilang tadi, bisa nggak Bang Juma naik pangkat tanpa membunuh seorang penjahat itu? Bisa nggak? Mana maksudnya siapa yang jahat dibunuh? Nggak ada jahat dibunuh. Justru yang penjahat ini yang membunuh. Kok jadi jahat yang dibunuh? Kamu pikir Yesus itu penjahat?
begini, kamu menyelamatkan seseorang dari seorang kejahatan, kamu membunuh, kamu seorang polisi contohnya, kamu membunuh penjahat ini, lalu kau naik pangkat, apakah penjahat ini termasuk pahlawan bagi kamu? Kok nggak nyambung Anda ini? Analogi apa ini? Macam apa analogi Anda ini? Yesus Itulah itu berarti. polisinya, Yesusnya polisi. Yang mengeksekusi kemudian Yesus itu penjahat. Penjahat membunuh polisi. Kenapa Anda yang tepuk tangan? Kok penjahat yang tepuk polisi? Yesusnya itu penjahat. Gimana sih? Yesus itu penjahat atau bukan? Kenapa? Yesus itu penjahat atau bukan? Bukanlah. Nah, Yesus orang benar kan? Ya. Dibunuh oleh penjahat. Ya. Penjahat membunuh orang benar. Iya. Penjahat ketika membunuh orang benar, hasil dari kejahatannya itu apa? Kejahatan atau keselamatan? Hasil dari kejahatannya itu kau naik pangkat. Kenapa lari ke situ ya? Hasil dari perlakuannya membunuh orang benar itu kebaikan, keselamatan, atau kejahatan. Contohnya gini, kamu menyelamatkan bapakmu lah kita taruh ya. Siapa yang menyelamatkan di situ? Balao, siapa yang menyelamatkan? Nggak ada yang menyelamatkan di situ. Yesus mati nggak diselamatkan di sana. Kok jadi ada yang diselamatkan? Analogi apa itu? Makanya kurangi makan babi kawan. Supaya otakmu itu berfungsi. Yesus orang benar dibunuh oleh penjahat. Hasil dari pembunuhan penjahat apa? Keselamatan atau kebinasaan? Sama, hasil dari kau bunuh penjahat, kau naik pangkat. Apakah penjahat itu termasuk pahlawan? Kenapa? Siapa yang membunuh penjahat? Yang dibunuh di situ orang benar, Balao. Iya, bapakmu dibunuh penjahat, lalu kau bunuh penjahat juga. Kok ada dua pembunuhan? Gimana sih? Di situ orang benar dibunuh sama penjahat. Iya, contohnya bapakmu orang benar dibunuh penjahat. Sekarang ketika penjahat membunuh Yesus, siapa yang tepuk tangan? Iblis. Bagus. Jadi yang hari Minggu tepuk tangan itu siapa di gereja? Hari Minggu tepuk tangan di gereja? Ya, siapa itu? Siapa? Nggak tahu, kau tadi menyebutkan. Lah, itu bukan di gereja yang kau sebut tadi. Ya, tapi siapa yang tepuk tangan dari hasil kerja iblis? Ya kau yang tepuk tangan. Nggak ada saya tepuk tangan. Nggak ada. Saya tidak menerima keselamatan dari salib. Yang di gereja itunya tepuk tangan tiap hari Minggu. Kristen kilap. Begitu. Kenapa kamu malu mengakui sesuatu yang kau sudah akui sendiri? Siapa yang tepuk tangan atas berhasilnya iblis membunuh Yesus? Iblis katanya. Selamat. Mari kita bersuka cita, Tuhan kita berkorbankan darah demi keselamatan, demi kejayaan kita anak-anak Tuhan. Haleluya, angkat tangan. Mari kita bersukaria, Tuhan kita mati untuk kita demi keselamatan anak-anaknya. Tuhan kita perkasa. Tepuk tangan Balao. Tertawa Balao. Tertawalah Balao. Itu. Sadar nggak kau itu? Sadar nggak? Penjahat membunuh orang benar. Yang tepuk tangan kalian. Pantas nggak kalian disebut anak-anak Tuhan? Pantas nggak? Pantas. Karena Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapak lo. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang bersuka cita dengan damai sejahtera dalam hatinya, riang gembira selalu, disebabkan karena setan berhasil membunuh Tuhannya, hanya saudara.
Tertawa di atas penderitaan Tuhan. Ayo saudaraku, gunakan otakmu. Apa iya penjahat bisa menyelamatkan? Ayo. Apa iya penjahat bisa menaikkan pangkatmu? Kenapa jadi pangkat? Lucu ente, kenapa ada yang naik pangkat di situ? Nggak ada di situ naik pangkat. Nggak ada. Itu analoginya supaya kau gampang mencerna itu otak. Apa? Siapa? Saya di situ sebagai siapa saya? Di tragedi kejadian antara Yesus dengan yang membunuhnya, saya sebagai siapa di situ? Di tragedi pembunuhan Yesus, saya sebagai siapa di sana? Tragedi pembunuhan Yesus. Nah, kamu dudukkan saya siapa di situ? Pembunuhnya atau yang dibunuh? Ya kamu sebagai ini. Apa? Apa? Sebagai apa? Ayo, analogi apa kau bangun itu? Hei, analogi apa kau dudukkan saya di situ? Saya sebagai apa di situ? Kamu yang harus saya dudukkan di situ. Ketika iblisnya jalan ke kiri, kau ngekor dari belakang kiri. Iblis ke kanan, kau ngekor dari belakang kanan. Sambil kau berharap-harap cemas. Ayo bunuh, penggal, hantam lehernya, tampar, ludahin, tonjok, ya, gantung, tombak cepat, yas, halilintar. Akhirnya kita menjadi anak-anak Tuhan, masuk surga, dia mati sudah. Kau itu yang ada di situ, bukan saya. Kenapa kau analogikan ke saya, Cak Kangkung? Jadi kau sudah mengakukan bahwa sekitar penyelipan itu bukan pahlawan kan? Iya, pahlawan bagi kau lah, lol. Lah, kalau bukan pahlawan lalu apa bagi lo? Dia menghadiahkan keselamatan sama lo. Sampai tiap minggu kau tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Berisik kali kau. Gegara dia kita selamat. Darahnya berharga, dagingnya berharga. Tapi dekat Idul Kurban harga daging naik. Bersukacitalah kawan-kawan. Tuhan kita sudah tumpah darahnya. Bersukacitalah Bapak, Ibu, Opung, Tante. Sebab daging Tuhan kita udah disembeli. Halilintar. Masa kau nggak mikir itu? Kau nggak mikir? Penjahat melakukan kejahatan, hasilnya kejahatan. Siapa yang panen dari kejahatan pasti penjahat. Pasti anak-anak jahat. Orang-orang yang dididik menjadi jahat. Halilintar. Masa kau nggak sadar itu kawan? Nggak sadar kau? Sudah. Kau bikin analogi lagi, kau lempar, kau panci. Sekitar penyelipan lawan nggak menurut kau? Apa? Apa? Bagiku penjahat. Bagi lu pahlawan. Buktinya kau nikmati hasil kerjaannya. Kau selamat, dosamu ditebus, lu masuk surga. Berarti kamu, bagi kamu dia pahlawanmu. Jangan kau malu-malu, akuilah. Kok maksa? Bukan maksa, tapi itu fakta. Kau faktanya begitu. Kau di tempat ibadahmu, kau bergembira, kau bersuka cita, kau tepuk tangan karena kau selamat dengan darahnya. Kau selamat karena darahnya. Kau selamat karena dagingnya. Halilintar. Masa kau tidak sadar itu? Pernah nggak disebut penjahat itu sebagai pahlawan? Iya. Justru karena itu tanya diri lo. Kenapa pekerjaan daripada penjahat lo terima sebagai keselamatan? Kuclok. Loh, kok nangis? Gak nyambung otaknya ini orang. Apa itu? Pernah nggak seorang penjahat disebut pahlawan? Tidak akan pernah. Tapi dalam pola keagamaanmu, kau dudukkan penjahat sebagai pahlawan. Jangan maksa. Cek. Saya nggak maksa lu. Saya nggak maksa. Cuman faktanya begitu.
hasil dari pekerjaan sibilisisis kau jadikan sebagai acuan. Katanya lu selamat karena darahnya tercurah. Katanya lu selamat karena dagingnya. Hah? Artinya dia yang membunuh Tuhan lu itu adalah pahlawan. Halilintar. Apalah yang bisa kau nobatkan sama dia yang telah membunuh Tuhan lu? Apa? Kau bilang pahlawan, kau nikmati hasilnya. Kau bilang penjahat, kau nikmati hasilnya. Ah, lu jahat lo. Lo, kok lu bilang gue jahat? Ya iya dong, lu bunuh Tuhan gue. Lu bisa selamat gak tanpa gue bunuh Tuhan lu? Ya juga ya. Terima kasih dong sama gue. Lu bilang gue penjahat tapi lu nikmatin, dasar kampret. Kan itu fakta. Kan itu real. Kalian menjadi anak-anak Tuhan. Kau pewaris surga gara-gara apa? Gara-gara Tuhan lu dibunuh sama penjahat. Halilintar. Apakah ketika kamu tadi naik pangkat, apakah kau... Kenapa jadi saya naik pangkat, weh? Justru lu yang naik pangkat. Ketika majikan lu berhasil membunuh Tuhan lu, kau yang tadinya hamba berubah status menjadi anak Tuhan. Kau yang naik pangkat. Lu tadi yang hamba, seketika Tuhan lu dibunuh sama Etan, lu yang naik pangkat jadi pewaris surga, weh. Wih, setelah polisi menangkap penjahat, kenapa jadi bawa-bawa polisi? Apakah polisinya itu berterima kasih sama penjahat? Kenapa jadinya ikut-ikutan polisi? Nggak ada. Lu aja lu aja lu yang teriak-teriak di bawah di pohon salib tuh. Jangan kau bunuh om, jangan kau bunuh, jangan om, jangan lama, langsung aja. Jawab dulu. Dasar pelawak. Orang polisi yang naik pangkat setelah menangkap penjahat berterima kasih kepada penjahat? Saudara, saudara, dia dihukum neraka. Orang-orang yang membunuh Tuhan lu itu dihukum neraka. Lu yang lucu. Penjahat melakukan kejahatan, lu yang panen. Kan aneh. Malam Jumat, nampakkanlah Pak Mudum. Malam. Kau ini selalu eksekutor penyalipan pahlawan. Ya kalau bukan pahlawan lalu apa namanya? Penjahat. Penjahat. Apa namanya? Nggak bisa dong. Kamu nikmati hasil kerjanya dia, kok kau bilang nggak ada, enak aja, dasar lu nggak tahu diri ya. Nggak tahu diri lu. Nggak boleh seperti itu. Lu kok nggak boleh pula? Kamu itu jangan lupa daratan dong. Enggak. Sekarang gue tanya sama lu. Penjahat itu hasil pekerjaannya apa? Ya kan hasil penjahat itu ya dosa. Kejahatan atau bukan? Dosa. Kejahatan atau bukan? Kau nanya hasilnya. Iya, hasilnya kejahatan atau bukan? Dosa hasilnya. Dosa. Terus kenapa kau selamat dari dosa? Kenapa dosa yang menyelamatkan kau? Siapa bilang celahnya? Lah, tanpa penjahat kamu nggak selamat, Cak Kangkung. Lu bukan Yahudi. Orang Yahudi bisa selamat kalau mentaati Taurat. Lu bisa selamat karena Tuhan lu dibunuh. Halilintar. Apa? Lu mau ngomong apa? Ayo. Bingung kan? Bingung saudaraku ini. Bingung dia. Bingungnya gini. Bingungnya gimana? Apa ya? Terlalu menyerang gitu. Nggak boleh kayak gitu. Bukan menyerang, saudara. Saya mencoba untuk membuka lemak-lemak yang ada di otakmu yang sudah bertahun-tahun menumpuk di situ. Bagaimana mungkin kejahatan bisa menyelamatkan? Nggak mungkin. Apalagi yang dibunuh ini Tuhan. Kan lucu. Kejahatan itu, saudara, hasil dari kejahatan itu adalah kejahatan. Belum pernah ada kejahatan hasilnya kebaikan, belum pernah. Jadi adalah hal yang sifatnya tahayul. Kalau sebuah kejahatan menghasilkan keselamatan bagi orang, tak mungkin. Sudah tahu. Kau udah tahu loh. Makanya jangan mimpi. Jangan mimpi. Lah,
Kamu selamat gara-gara ada kejahatan yang dilakukan para pembunuh. Kau yang bilang. Faktanya begitu kan? Enggak ada fakta seperti itu. 1 Korintus 15:17, Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Hei, capek kau ngerumus itu. Loh, itu fakta, saudara. Itu fakta. Saya mengajak Anda berpikir. Alkitab itu sudah diuji berapa puluh kali. Ya inilah akibatnya kau jadi bingung. Nggak ada bingung. Sekarang saya tanya samamu, pekerjaan setan hasilnya apa? Dosa. Sekarang kenapa dosa itu kau jadikan sebagai jalan keselamatan? Siapa yang bilang? Terus caranya kau selamat gimana? Bingung. Caranya selamat adalah percaya Yesus mati di atas salib untuk nebus dosa-dosa lo. Mantap. Sekarang Yesus mati akibat penjahat atau bukan? Yesus itu karena dia bukan karena mau kemauan sendiri. Mulai. Masalah generasi. Hei, kamu baca kitab Markus lo, baca kitab Markus 22. Kau baca kitab Markus lo nomor 2244. Baca kitab lo nomor 44 itu apa yang dikatakan di situ? Yesus anak manusia dibunuh, anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Dibunuh, bukan dia mati sendiri, tapi dibunuh. Keinginan sendiri kok dibunuh. Di mana dalilnya? Aku mau mati sendiri, mana? Di mana dalilnya? Kematian, aku berhak atas hidup. Berarti bukan dia yang dibunuh. Karena dia mengatakan di situ, anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Mereka akan membunuh dia. Dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Ayo. Ya, mana ada? Dibunuh. Di mana? Kalau kemauan sendiri tidak dibunuh, Cak Kangkung. Kalau kemauan sendiri itu bunuh diri. Halelentar. Mana ada? Lucu orang ini. Lucu. Yesus dibunuh kok dibilang bunuh diri. Lah, kalau kemauan sendiri berarti bunuh diri, Cak Kangkung. Gimana orang ini? Gimana orang ini? Teman-teman, asap parang lo, tebas leherku. Itu baru bunuh diri. Di mana Yesus minta disalib? Gak usah keras-keras, gak usah kasar. Ya, suaramu kecil. Mana ada kasar? Mana ada saya kasar? Iya, mana ada kasar. Maksudnya gini loh, bahasa. Mana aja. Gak usah, tidak ada gunanya loh, Cuk. Ya memang bagi lo, tapi berguna bagi umat Islam. Teman-teman di bawah berguna nggak? Bagi kalian? Berguna nggak? Berguna banget. Alah, kamu malu kawan, kamu malu karena kamu keciduk menerima hadiah dari Sibilis Isis. Tanpa iblis membunuh Tuhan lo tidak selamat. Tanpa iblis menyalib Tuhan lo, dosa lo tidak ditebus. Bang Zuma, ini masalahnya gimana? Berapa kali dicoba itu? Apa kata Yesus? Berapa kali dicobai? Jangankan dicobai, Yesus mengatakan apa? Setiap harinya kau tengok aku di rumah ibadah, di bait suci mengajar, kau tidak mau membunuh aku. Kenapa kau tidak menangkap aku? Kenapa sekarang kau datang bawa pedang dan pentungan? Tetapi inilah saatmu dan saat kuasa kegelapan.
Itu dalilnya. Itu dalilnya. Inilah saatmu, tetapi inilah saatmu dan kuasa kegelapan. Ayo. Jadi penyaliban itu adalah kuasa kegelapan. Halilintar. Yesus yang mengatakan, kau baca sekarang dalilnya. Baca Lukas 22, Lukas 22, nomor 53. Lu baca sekarang, baca. Ayo. Ayo kawanku, ayo saudaraku. Muka lu itu muka orang Islam loh. Muka lu itu muka orang Muslim. Kok bisa kau itu menerima hadiah dari si Billy Sisis? Mukamu itu cocoknya di masjid, sujud, ibadah kepada pencipta dan bumi. Mukanya. Tapi otakmu itu yang masih sakit, bro. Otakmu yang sakit, saudaraku. Cobalah kau baca. Kau baca Lukas 22 nomor 53. Apa kata Yesus di sana? Ayo. Baca. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kalian di bait suci Elohim. Tetapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan. Lah itu Bibelmu, karena Bibelmu adalah musuhmu. Ya, coba kau baca. Kenapa kamu gak baca? Lukas 22, Yesus mengatakan orang-orang yang ingin menyalib Yesus adalah kuasa kegelapan. Yesus. Saudaraku, aku menyayangimu kawan. Aku sayang samamu. Sayangnya kamu gak mau pakai data dalam Bibelmu. Lukas 22 nomor 52, nomor 53. Baca dong. Sebenarnya udah dibaca loh. Iya, apa yang kamu temukan di situ, saudara? Kalau Juma yang berbicara, tidak ada lagi dipercaya. Iya, meskipun Bibel yang mengatakan itu. Selagi masih Juma berbicara, sampai kapanpun tidak ada kebenaran. Karena kita beda akidah. Iblis juga mengatakan begitu. Meskipun Tuhan yang berbicara, iblis tidak akan pernah percaya. Iblis perintahkan Adam, tapi iblis tidak mau kemudian. Iblis itu begitu, tegar tengkuk. Yang saya baca Bibel, nih, tanpa saya kurangi, tanpa saya tambah. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Gak percaya? Bahwasanya kamu juga Zoom dikuasai kegelapan itu. Masuk orang generasi. Udah sekarang juga kamu ke toilet, kamu wudhu sana. Halilintar. Wudhu sana, wudhu. Cuci tangan, baca dengan nama Tuhan, kau basmalah, bahasa supaya ringan kepala. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu pintar tahu kebenaran. Jangan malu mengungkapkan kebenaran, Jum. Iya. Lucu kawanku ini, lucu. Justru ini kebenaran yang kusampaikan samamu. Aku katakan samamu kawan, Yesus mengatakan orang-orang yang ingin menangkap Yesus itu adalah orang yang dikuasai kuasa kegelapan. Nah, terus apa hasil dari kuasa kegelapan itu? Keselamatan? Enggak. Ya makanya, itu Anda sudah akui. Tepuk tangan dulu buat abang kita ini. Alhamdulillah, selangkah menuju hidayah. Halilintar. Ternyata dia sudah tidak akui. Kuasa kegelapan itu tidak menyelamatkan, tetapi menyesatkan. Ya sudah, tunggu apa lagi? Asyhadu. Selamat malam.
Ayo ikut. Asyhadu. Selamat malam. Ya, malam. Malam. Apa nih? Bara apa nih? Bara apa nih? Iya, saudara Nopia. Iya, Siba. Iya. Nopia apa ya? Sibar. Iya, si bara-bara. Halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bang Juma. Malam juga, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik, alhamdulillah. Bagaimana, masih menerima hadiah dari iblis? Berarti Bang Juma, berarti benar dong ada penyalipan Yesus. Ada penyaliban, betul. Penyaliban itu ada. Benar. Berarti Yesus tersalib dong. Kalau di Bible iya. Di Bible iya. Emangnya di Al-Quran gimana, Bang? Kalau Nabi Isa nggak tersalib. Cuman ada cumannya di Bible itu. Kenapa beda ya, Bang? Di Bible itu ada Yesus yang selamat, ada Yesus yang disalib. Emang ada berapa Yesus? Ada dua Ada berapa minimal. Yesus, Bang? Ada dua. Ada dua. Bang, emangnya kan Bang Juma percaya Yesus sama Isa itu sosok yang sama ya kan? Enggak percaya. Oh, berarti beda-beda. Kemarin saya tanya, katanya sama, ini beda. Tergantung situasi. Iya, sama seperti Yesus Tuhanmu itu kadang Tuhan, kadang manusia. Iya kan? Kemarin aku udah pernah nanya loh sama Bang Juma, katanya Yesus sama Isa sama. Aku tanya ini beda, mana nih yang bener Bang Juma? Ya sama, Yesus juga kadang Tuhan, kadang manusia kan? Ini loh Bang Juma. Kan dari tadi Bang Juma. Ini Bang James Bond ngomong sama tembok ya Bang James Bond. Gak apa-apa, dia lagi perbaiki hatinya beliau Bang. Gak usah diurusin dia. Dia itu sudah persiapan syahadat. Lanjut. Bang Juma, Bang James dengar bawa dulu ya. Bang Juma kan dari tadi ngutip ayat, fakta-fakta kalau Yesus disalib. Iya, memang dia disalib. Artinya kitab yang abad 7. Berarti kitab yang abad 7 gimana tuh bilang nggak disalib? Lah, abad ke-7 mengatakan ada yang disalib. Di kitabmu juga mengatakan ada yang disalib. Ada juga yang mengatakan di kitabmu tidak disalib. Gitu dong. Jadi Al-Quran mengatakan ada yang tidak disalib, ada yang disalib. Bible mengatakan ada yang disalib, ada yang tidak disalib. Kan begitu. Mana ayatnya dalam Bible kalau Yesus nggak disalib? Lihat di dalam Lukas 22, buka Bible sekarang. Nomor 69. Apa Baca. isinya Bang Juma? Baca. Mulai saat ini anak manusia. Mulai sekarang anak manusia ya sudah duduk di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu siapa? Siapa itu yang bicara? Yesus. Yang duduk di atas siapa? Ayo pegangan. Ayat 23 mana? Pasal 23 nggak dibaca lagi. Kok pasal 23 mana ada pasal 23? Tunggu dulu, ini pengakuan yang Anda katakan Yesus. Sekarang yang dimaksud sudah duduk sekarang ini siapa? Yang sudah duduk di surga siapa? Itu si Barani lanjutan. Ayo. Yang berbicara itu katanya Yesus. Ayat yang ke-70. Ya silakan. Ya. Malah di situ Yesus mengatakan apa? Kamu sendiri yang mengatakan. Kamu yang mengatakan, bukan aku, kamu. Kan ditanya sama dia, sama orang-orang itu. Ketika ditanya sama tentara Mahkamah Agama, apa kata? Jikalau engkau adalah Mesias, katakan kepada kami.
Kalau kau ada Mesias, kan masih ragu. Kenapa harus bertanya, kau Mesias atau bukan? Kenapa orang itu bertanya? Kan cuma ada Mesias satu, yaitu Yesus saja. Tidak perlu dicari, kau Mesias atau bukan. Pokoknya kalau Yesus Mesias, nggak ada urusan. Tapi karena mereka ragu ini Yesus atau bukan, makanya mereka bertanya, apakah engkau Mesias? Katakan kepada kami. Nah, jawab Yesus orang itu. Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo. Siapa yang sudah duduk? Tunggu dulu. Selanjutnya, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini adalah anak Allah. Apa jawab orang itu? Kamu sendiri yang mengatakan. Satu lagi cuma. Ayat 71. 71. Lalu kata mereka, untuk apa lagi kita